Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, come back again di video tutorial yang saya buat. Ya, sekarang saya akan menjelaskan atau memberi sedikit tutorial tentang tree and graph. Ya, di sini sudah sedikit saya buat codingannya. Di sini ada header yang saya gunakan. Lalu di sini ada menu pilihan yaitu tree or graph. Masuk ke dan Anda. Kita buat pemilihan kondisinya. Jika memilih satu, maka akar sama dengan 0, integer ch, tem, lalu akan ada pemilihan perulangan while. Dia memilih satu tadi di dalamnya. Nah, selanjutnya kita buat menu apa saja yang akan ada di pohon. Nah, misalnya saja ini adalah menu utama yang saya sediakan pada operasi pohon biner, yaitu ada input, insert atau tambah data, kunjungan in pesan, menghitung jumlah simpul, menghitung tinggi pohon, mencari data besar, dan exit. Oke, langsung saja kita buat pemilihan kondisinya. Switch ch, jika dia memilih ke-1, maka akan keluar outputan masukkan data, lalu temp untuk variabel inputannya, lalu dia akan memanggil fungsi insert temp. Lalu jangan lupa break. Selesai case 1, selanjutnya kita bikin case 2. Inputannya siap, kunjungan in pesan, kunjungan in pesan. Lalu ya, ini hanya untuk tampilan saja ya guys. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi cetak pesan, lalu getch, jangan lupa break. Setelah selesai case 2, selanjutnya kita lanjut ke case 3. Bila dia memilih case 3, maka outputannya menghitung jumlah simpul, lalu kita copy saja garisnya dari atas biar panjangan ratanya sama. Setelah itu siap inputan jumlah simpul sama dengan dia akan memanggil fungsi count akar, lalu getch dan break. Lalu selanjutnya kita buat case 4-nya.
Tugas 4 di sini tentang menghitung tinggi pohon. Siap menghitung tinggi pohon. Lalu jangan lupa tampilan garisnya. Lalu inputan tinggi pohon. Maaf, di sini bukan inputan tapi outputan tinggi pohon karena dia akan memanggil fungsi height. Yaitu gauge. Dan jangan lupa break. Setelah selesai kelas 4, kita lanjut ke kelas 5. Di kelas 5 ada menu mencari data terbesar. Kita fungsi garisnya, lalu outputan data terbesar adalah dia akan memanggil fungsi cari data terbesar. Lalu yang terakhir gauge, lalu break. Ya, setelah semua menu selesai, kita buat menu terakhir yaitu menu exit. Jadi kelas 6 sama dengan return 0 dan break. Ya, ini sudah kita membuat pemilihannya. Lalu kita buat fungsinya. Kita buat fungsinya di atas saja. Kalau misalnya kita buat di bawah, otomatis kita memerlukan fungsi prototype. Jadi kalau kita langsung buat daftar, kita tidak memerlukannya, jadi kita tinggal memanggilnya. Yang pertama kita buat dulu struct data untuk pohon simpulnya. Di dalamnya ada pohon simpul menggunakan operator pointer. Kita di sini menggunakan pointer. Pohon simpul menunjukkan left dan pohon simpul menunjukkan right. Ya, setelah selesai, kita bikin tipe datanya yaitu integer data. Lalu kita buat objeknya. Pohon simpul mengalamatkan objek itu adalah akar. Ya, selesai kita buat. Selanjutnya kita buat fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kosong. Dalamnya ada return akar sama dengan no. Return akar sama dengan no. Di sini sama dengan kosong maksudnya ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita buat fungsi void insert. Dan namanya data integer ini untuk pengganti dari TMP tadi. Pohon simpul TA sama dengan new pohon simpul. Lalu pohon simpul
mengalamatkan parent TA. Ini biasanya kita menggunakan titik pada stroke karena kita menggunakan pointer, jadi kita ganti menjadi tanda panah dengan DA left sama dengan 0. Jadi leftnya itu bernilai 0 dan DA right sama dengan 0 juga. Lalu parent bernilai 0. Nah, di sini ada pemilihan kondisi jika kosong, maka akar sama dengan TA. Tapi jika tidak, maka bukan kondisi lagi, yaitu pohon simpul mengalamatkan core, dan core sama dengan akar. Jadi di sini ada perulangan dan pemilihan kondisi while jika core tidak sama dengan 0, maka parent sama dengan core. Di sini ada persyaratannya. Jika PA melamatkan data lebih dari core melamatkan data, maka core sama dengan core right. Tapi jika pemilihan kondisi if tidak terpenuhi, maka ada pemilihan kondisi else, yaitu core sama dengan core left. Yaitu adalah pemilihan kondisi dari while. Sini ada pemilihan kondisi lagi jika TA data kurang dari parent data, maka parent left sama dengan TA. Tapi jika tidak terpenuhi, maka ada pemilihan kondisi else, yaitu parent right sama dengan TA. Ya, ini adalah fungsi dari insert. Selanjutnya kita buat fungsi void pesan. Pohon simpul PA. Jadi dalam fungsi pesan ada jika PA tidak sama dengan 0, maka ada pemilihan kondisinya lagi di dalamnya, yaitu jika PA menunjukkan alamat left, maka pesan PA left akan keluar outputan PA menunjukkan data. Jika PA menunjukkan
menunjukkan alamat right, maka pesan PA menunjukkan right. Ya, setelah itu jika tidak terpenuhi fungsi if di sini, maka akan jalan fungsi else, yaitu else return. Ya, selesai fungsinya. Selanjutnya kita membuat fungsi berikutnya, yaitu fungsi cetak pesan. Void cetak pesan. Di dalam void cetak pesan ada proses pesan. Akan itu dia akan mencetak hasil proses dari pesan. Ya, sudah selesai membuat cetak pesan, lalu kita membuat fungsi count. Pohon simpul menunjukkan PA. Jadi dalam fungsi count ada pemilihan kondisi, yaitu jika PA sama dengan 0, maka akan menjalankan 0. Biasanya 0 ini lebih dikenal dengan false. Lalu return count PA menunjukkan alamat left ditambah count PA menunjukkan alamat right plus 1. Ya, selesai. Ini adalah fungsi dari count. Selanjutnya kita buat fungsi dari hide. Integer hide. Fungsi hide di sini untuk menghitung tinggi dari pohonnya. Pohon simpul menunjukkan alamat PA. Ya, di dalam fungsi hide ada pemilihan kondisi. Jika PA sama dengan 0, maka return 0, maka dia akan menjalankan 0. Dan integer sama dengan hide PA menunjukkan live dan koma PA sama dengan hide PA menunjukkan right. Ya, lalu ada pemilihan kondisi lagi. Jika UE-nya lebih dari FA, maka akan menjalankan proses return UA plus 1. Tapi jika dia menjalankan kondisi else, maka yang akan jalan adalah return VA plus 1. Sudah selesai fungsi hide, sambil kita buat fungsi terakhir, yaitu fungsi mencari data terbesar. Di sini ini terlalu pohon simpul ya, karena kita menggunakan pointer pohon simpul PA. Jika PA sama dengan 0, maka dia akan menjalankan return. Tapi jika ada pemilihan kondisi lagi, yaitu jika PA yang mengalamatkan right sama dengan
lalu maka saat PA mengalamatkan data. Ya, lalu return. Yang selanjutnya adalah pemilihan kondisi else yang terakhir, yaitu cari data terbesar dan menunjukkan PA dengan alamat right. Maka return akan dijalankan. Ya guys, ini sudah selesai kita membuat pemilihan atau membuat fungsi untuk pemilihan tree. Selanjutnya kita buat pemilihan untuk graph ya. Tadi jika kita memilih satu dia akan ke tree, dan jika kita memilih dua dia akan ke graph. Ini jika kita memilih dua, maka kita buat ini tipe ini adalah tipe data ketemu, dan non semua adalah variabelnya. Tapi sini kita buat program matrix ya, menggunakan array dimensi 2. Ya, di program itu kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan underscore. Jumlah sisi, asal, tujuan. Lalu saat jumlah simpul, kita importkan jumlah simpulnya. Lalu cin jumlah simpul, lalu kita inputkan lagi jumlah sisinya. Cin jumlah sisi. Setelah kita membuat ibu tak jumlah simpul dan jumlah sisi, kita buat for-nya. For yang pertama, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah simpul, dan I plus plus. For yang kedua, J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan jumlah simpul, J plus plus. Maka matriksnya I J sama dengan 0. Lalu kita buat perulangan untuk sisinya, itu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah sisi, I plus plus. Lalu di dalamnya ada siat simpul asal, kita inputkan simpul asalnya. Lalu kita inputkan simpul tujuannya. Cin
tujuan, lalu baru kita masukkan matriksnya. Matriks asal tujuan sama dengan 1, matriks tujuan asal sama dengan 1 juga. Lalu setelah selesai kita membuat perulangan untuk jumlah sisi, ya selanjutnya kita buat I sama dengan 1, 0 semua sama dengan false. Lalu while ini perulangan pemilihan kondisi jika I-nya kurang dari sama dengan jumlah simpul dan bukan 0 semua, maka J sama dengan 1 ketemu sama dengan false. Setelah itu ada perulangan lagi. Jika J kurang dari sama dengan jumlah simpul dan tidak sama dengan ketemu, maka if ada pemilihan kondisi jika matriks IJ sama dengan 1, maka ketemu sama dengan true. Tapi jika tidak termasuk pada pemilihan if, maka else-nya C++. Setelah itu, tapi jika tidak sama dengan ketemu, maka 0 semua sama dengan true. Tapi jika if di sini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan kondisi else, yaitu I++. Itu pemilihan dari while. Tapi jika 0 semua, maka akan keluar outputan graf tidak terhubung. Tapi jika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan ada kondisi else, yaitu graf terhubung. Yang terakhir yaitu catch. Oke guys, jadi telah selesai kita membuat program tree and graph. Untuk membuktikan kebenarannya, ayo kita coba running. Ini ada kesalahan, maaf, ini lupa di enter. Iya, kita running lagi. Ini adalah menunya, kita coba di tree dulu. Kita coba insert atau tambahkan data, masukkan datanya, kita masukkan 4. Kita insert lagi, datanya 6. Lalu kita coba hitung jumlah simpulnya. Ada 2 simpul. Lalu kita lihat kunjungan pesannya. Tidak ada kunjungan di sini. Lalu kita coba menghitung tingginya, yaitu tinggi pohon 2. Kita cari data terbesar, yaitu data terbesarnya adalah 6. Berhasil. Lalu kita keluar.
Yaitu untuk trik kita coba lagi untuk grab. Kita pilih grab, jumlah simpulnya 2, jumlah sisinya 3, simpul asal 4, untuk tujuan 3, simpul asalnya lagi 2, tujuannya 3. Dan ini grafnya tidak terhubung. Oke guys, sekian tutorial tree and graph dari saya. Saksikan video-video tutorial berikutnya. Jangan bosan. Maaf jika banyak kesalahan dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.